Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kalian. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dan teori difusi dan diseminasi inovasi. Sebelum masuk ke materinya, mari kita berkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ari Nurunisa Kusnadi dengan NIM 1902196 dan rekan saya Indah Wulandari dengan NIM 1902788. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang difusi. Menurut etimologi, difusi memiliki arti proses penyebaran dan perembasan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Difusi inovasi merupakan teori sains sosial yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa ide baru dapat meresap terhadap budaya. Difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu, baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Jadi, difusi dapat merupakan salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok. Pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru atau inovasi. Lalu, apa itu difusi inovasi pendidikan? Difusi inovasi pendidikan merupakan proses mengkomunikasikan untuk memberikan suatu pengertian dalam bidang pendidikan kepada sistem sosial atau masyarakat dengan berlangsung sepanjang waktu agar tercapainya suatu pemahaman yang dapat diterima dalam kalangan masyarakat. Seorang ahli bernama Rogers tahun 1995 mengatakan bahwa difusi adalah proses yang terjadi pada suatu waktu dan memiliki 5 tahapan, yaitu tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Salah satu tahapan penting dalam proses keputusan inovasi adalah tahapan persuasi atau pembentukan sikap. Karena terjadi proses seleksi untuk berkenan atau tidak berkenan terhadap inovasi, sehingga muncul suatu kesiapan positif atau negatif untuk berperilaku. Selanjutnya, Rogers membedakan antara sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi desentralisasi. Yang pertama, sistem difusi sentralisasi ialah penentuan tentang berbagai hal seperti kapan dimulainya difusi inovasi, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai hasilnya, dan sebagainya. Dilakukan oleh sekelompok kecil orang tertentu atau pimpinan agen pembaharu. Yang kedua ada sistem difusi desentralisasi. Ialah penentuan yang dilakukan oleh klien atau warga masyarakat bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi. Dan dalam pelaksanaan sistem difusi desentralisasi yang ekstrim, tidak perlu agen pembaharu. Warga masyarakat itu sendiri yang akan bertanggung jawab atas terjadinya difusi inovasi. Baik, yang kedua yaitu ada teori dan landasan elemen difusi inovasi. Difusi memiliki 2 elemen teori, yaitu tahap proses adopsi dan saluran, sebagai sumber-sumber yang mempengaruhi adopsi atau ide suatu kelompok. Teori difusi inovasi, suatu proses penyebaran dan penerapan inovasi. Teori ini dalam koridor komunitas, sehingga dirancang untuk membantu membuat keputusan mempengaruhi populasi besar seperti komunitas dan institusi. Hal tersebut merujuk dari kata difusi
yang memiliki arti penggabungan dan pendistribusian atau penyebar luasan. Sedangkan inovasi adalah sesuatu yang baru atau berbeda. Roger mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi. Yang pertama yaitu ada inovasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi inovasi ini diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Yang terakhir yaitu ada warga masyarakat atau anggota sistem sosial. Warga masyarakat atau anggota sistem sosial ialah hubungan atau interaksi antar individu atau orang-orang dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Anggota sistem sosial dapat individu, kelompok-kelompok informal, organisasi, dan subsistem yang lainnya. Menurut Ardianto dan kawan-kawan pada tahun 2009, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup yang pertama yaitu atribut inovasi. Yang pertama yaitu keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah inovasi dapat diterima oleh masyarakat apabila menguntungkan secara ekonomis atau dapat meningkatkan prestise atau status sosial serta kenyamanan dan kepuasan, juga merupakan unsur yang penting. Yang kedua yaitu kesesuaian. Kesesuaian adalah suatu inovasi yang dirasakan ajeg atau konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman yang telah dimiliki, kesesuaian dengan tradisi dan kebutuhan mereka yang melakukan adopsi. Selanjutnya yaitu kerumitan. Kerumitan adalah mutu derajat di mana inovasi dirasakan sukar untuk dimengerti dan dipergunakan. Selanjutnya, Mulyana pada tahun 2009 mengatakan bahwa kerumitan dari inovasi apabila dilaksanakan oleh sasaran, kompleksitas inovasi yang diterima oleh anggota dalam sistem sosial sangat berpengaruh. Kemungkinan dicoba adalah mutu derajat di mana inovasi dieksperimentasikan pada landasan yang terbatas. Mulyana S. pada tahun 2009 mengatakan bahwa dapat diuji cobakan. Setiap inovasi yang dibawa dapat diuji cobakan dulu oleh sasaran sehingga dapat dilanjutkan atau tidak, tergantung dari persepsi sasaran terhadap inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu kemungkinan diamati. Adalah hasil inovasi dapat disaksikan oleh orang lain atau dapat dilihat atau tampak, dapat dikomunikasikan dan dapat dideskripsikan. Diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, jika difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Misalnya dalam penyebaran inovasi penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam proses belajar mengajar. Setelah diadakan percobaan, ternyata dengan pendekatan keterampilan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa menjadi aktif dalam belajar. Maka hasil percobaan itu perlu didiseminasikan untuk menyebarluaskan cara baru tersebut dengan cara menatar beberapa guru dengan harapan akan terjadi juga difusi inovasi antar guru di sekolah masing-masing. Terjadi saling tukar-menukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antara guru tentang inovasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang.
melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan bentuk diseminasi karena sebarannya berdasarkan sebuah perencanaan dengan pandangan jauh ke depan. Di dalam pelaksanaannya pun, tidak sembarang kegiatan dapat dilakukan, namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Kami izin pamit undur diri. Tetap semangat dalam mempelajari hal-hal baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.